Shalom, sahabat D5 yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan saat ini khotbah pertangyangan yang tertulis di dalam Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-24. Demikian dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, setiap orang yang memiliki agama atau yang memiliki aliran kepercayaan tertentu pasti memiliki tata ibadah yang sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Peribadahan adalah sikap kita untuk menunjukkan, menyatakan kedekatan diri kita atau kedekatan diri seseorang dengan Sang Penciptanya, atau juga sikap atau perbuatan yang ditunjukkan dengan cara menyembah, mengakui sosok yang dianggapnya lebih berkuasa, lebih kuat, yang dapat memberikan pertolongan.
di dalam kehidupannya. Ada yang beribadah dan menunjukkan persembahannya pada alam yang ada di sekitar kita ini. Seperti dia percaya bahwa ada benda-benda tertentu di alam ini yang dapat memberikan kekuatan dan keajaiban pada dirinya. Ada juga yang menyembah dewa-dewa dan juga beribadah kepadanya karena dianggap dapat memberikan pertolongan di dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, isi Alkitab telah memberikan bukti bahwa keberadaan Allah yang disembah oleh bangsa Israel itu benar-benarlah Allah yang patut disembah. Tidak ada yang bisa melampaui kuasa Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Hal inilah yang diproklamasikan oleh Yosua dalam nas pertanyaan kita, agar bangsa Israel itu tidak melupakan kuasa Allah yang telah membebaskan mereka saat mereka berada di dalam kesulitan. Banyak jika kita lihat di dalam Alkitab kita, tanda-tanda kuasa Allah yang telah dinyatakannya di dalam kehidupan bangsa Israel. Dari sejak nenek moyang mereka Israel itu, Abraham, Yakub, Allah telah menyatakan keselamatannya. Mereka juga telah memproklamasikan, nenek moyang mereka memproklamasikan bahwa Allah yang mereka sembah lebih berkuasa dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Seperti saja Yakub pernah memproklamasikan saat di Sikem agar seluruh keluarganya, seluruh keturunannya setia menyembah dan beribadah kepada Allahnya. Yakub juga memerintahkan agar seluruh keluarganya itu dan seisi rumahnya membuang patung-patung berhala yang mereka simpan. Demikian halnya saudara-saudari dengan Yosua saat dia hadir bersama-sama di hadapan bangsanya. Yosua membawa bangsanya Israel saat di Sikem. Yosua kembali juga memproklamasikan agar bangsanya tetap setia beribadah kepada Allah yang mereka sembah. Selama di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, sering sekali saudara-saudari bangsa Israel itu kelihatan ragu kepada Allah mereka. Mereka sering sekali tergoda untuk menyembah dewa-dewa dan juga patung-patung dari bangsa-bangsa lain. Ketidakkonsistenan bangsa Israel untuk tetap setia beribadah kepada Allah inilah yang membuat Yosua ragu kepada bangsa itu saat mereka nantinya tinggal dan tiba di tanah Kanaan. Yosua tidak menginginkan bangsanya suatu saat meninggalkan peribadahan pada Allah mereka. Dengan berani dan penuh tanggung jawab, Yosua berdiri di hadapan bangsanya. Yosua mengatakan
bahwa ia beserta dengan seisi rumahnya akan tetap setia beribadah kepada Allah. Saudara-saudari, situasi kehidupan bangsa Israel ini sebenarnya adalah gambaran kehidupan kita sebagai pengikut Kristus yang bisa saja ragu dan tidak mau setia beribadah kepada Allah. Kita sering sekali tergoda akan kenikmatan-kenikmatan duniawi, dan ujungnya akhirnya kita pun meninggalkan Allah kita. Kita sering sekali, saudara-saudari, terperdaya oleh tawaran-tawaran keselamatan dari kuasa lain yang dapat melindungi kita dari segala ragam bahaya. Jika dahulu bangsa Israel terperdaya menyembah berhala dari patung-patung, dari dewa-dewa bangsa lain, saat ini keberhalaan telah berubah wujud dari patung, dewa-dewa, menjadi sesuatu yang bisa saja memberikan kepuasan hasrat kebutuhan jasmani kita. Kebutuhan jasmani yang ada pada saat ini sering juga membuat kita jauh dari hadapan Tuhan, dan juga bisa membuat kita lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Peribadahan pada Allah yang sering kita lakukan sering sekali itu dinilai sebagai aktivitas yang membuang-buang waktu saja dan tidak memiliki makna yang berharga di dalam kehidupan saat ini. Padahal jika kita beribadah itu jauh lebih berharga, lebih bermakna dari aktivitas-aktivitas lainnya. Rasul Paulus pernah mengatakan di dalam Roma 12 ayat 1, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Peribadahan yang sejati tidak hanya diukur dari seberapa banyaknya kita berdoa, dan juga tidak hanya bisa diukur dari seringnya kita memuji Tuhan, atau seberapa banyak jumlah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Allah menghendaki kita agar mempersembahkan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepadanya. Apa artinya? Di hadapan Allah kita banyak-banyak kita meluangkan waktu berdoa, tetapi kita sering berbuat jahat, dan juga kita sering menjadi batu sandungan, mengganggu kehidupan sesama kita. Demikian halnya yang dikatakan di dalam kitab Amos 5 ayat 22, di mana Allah berfirman, apa artinya di hadapan Allah persembahan korban bakaran, tetapi kita sering berbuat ketidakadilan kepada sesama kita dan tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Beribadah pada Tuhan menuntut kita untuk tetap selalu berbuat dan bertindak menurut kehendak Tuhan. Beribadah pada Tuhan bertujuan untuk membangun kehidupan kita menjadi
kudus. Kudus maksudnya berbeda dengan orang-orang yang kehidupannya bercela di hadapan Tuhan. Hidup kudus berarti kehidupan, perilaku, dan perkataannya selalu didasari oleh firman Tuhan. Saudara-saudari, di dalam ibadah minggu gereja HKBP, tiap minggu selalu kita menyaksikan iman kita nyatakan di dalam pengakuan iman orang percaya. Pertanyaannya adalah, apakah kita menyadari saat kita mengakui Tuhan kita itu, kita diminta oleh Tuhan untuk tetap setia memberitakan kemuliaan, kehadiran namanya. Perkataan kita mengakui Tuhan hendaknya sesuai dengan perkataan, sesuai dengan perbuatan kita untuk mau tetap setia menyembah Dia. Berulang kali saudara-saudari, Yosua bertanya kepada bangsanya, apakah mereka akan setia beribadah pada Allah sepanjang masa kehidupan mereka? Jika kita mau tetap setia beribadah pada Allah, pakailah hidupmu sebagai persembahan untuk menaburkan kebaikan Allah. Amin.